Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4C, halaman 53 sampai 54. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menggunakan tanda jeda dalam pendeklamasian puisi dan menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan benar. Baik, kita masuk ke subtema 3 ya anak-anak pada pembelajaran 1. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1, materi yang pertama, menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Perhatikan ya anak-anak. Ya, yang pertama, tanda jedanya seperti ini. Garis miring 1. Ya, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Selanjutnya, yang kedua, tanda jedanya seperti ini ya anak-anak. Garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, tanda jedanya seperti ini ya anak-anak. Garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Nah, bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Nah, tentu ketika belum diberi tanda jeda atau sebelum diberi tanda jeda, anak-anak langsung akan membacanya seperti ini. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, ini tanpa tanda jeda. Nah, setelah diberi tanda jeda, pembacaannya akan lebih indah lagi. Seperti ini. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, dengan tanda jeda ini, pembacaan puisi akan lebih jelas dan lebih lantang juga. Dan lebih indah. Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi tentang penggunaan tanda jeda, silahkan anak-anak perhatikan puisi yang berjudul Pelindung Lautan pada buku Bupena 4C halaman 54. Kemudian, berilah tanda jeda yang tepat.
bacalah puisi sesuai tanda jeda. Kemudian kirimkan rekaman pembacaan puisi, cukup dengan pesan suara saja, tidak perlu menggunakan video ya, agar anak-anak berlatih bagaimana membaca puisi sesuai dengan tanda jeda. Selanjutnya, materi yang kedua, pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebagai peternak sapi, tentu ingin semua sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat ya. Sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih tentunya ya anak. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan. Peternak sapi dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Kita dapat mengampanyekan poster tentang manfaat kotoran sapi pada peternak sapi yang lain. Nah, perhatikan contoh poster di samping ini ya anak-anak. Nah, ini ada gambar sapi dan peternaknya di sini ya. Nah, kemudian terdapat tulisan pada posternya, suatu ajakan ini ya anak-anak, kalimatnya menggunakan kata mari atau ayo. Biasanya dalam poster seperti itu. Karena mengajak orang lain untuk kebaikan ya. Nah, di sini tertulis marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Nah, makna poster ini artinya kita diajak untuk melindungi lingkungan dari limbah agar lingkungan di peternakan sapi ini menjadi sehat dan terbebas dari limbah. Ya anak-anak, seperti itu. Nah, agar anak-anak mengetahui lagi pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar, silahkan tugas hari ini anak-anak buatlah sebuah poster dengan memilih salah satu dari dua tema berikut ini. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan. Tema yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Nah, jadi anak-anak boleh memilih salah satu saja ya. Membuatnya salah satu saja, poster tentang tumbuhan, pelestarian tumbuhan atau pelestarian hewan ya. Silahkan dalam posternya dibuat di buku gambar. Kemudian digambar dengan gambar yang menarik, diberi tulisan kalimat ajakan yang mengandung pesan atau makna yang mengajak kebaikan untuk pelestarian makhluk hidup ya anak ya. Silahkan nanti posternya diwarnai dengan warna yang menarik ya anak-anak, yang menarik namun tetap jelas ketika di foto nanti dipegang bersama anak-anak ya. Nah, sekian penjelasan materi dari Bu Ida. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.